Puji Tuhan, selamat pagi. Kita mau memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Selamat bergabung. Di pagi hari ini kita mau beribadah baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita yang sungguh amat baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kalau kami dapat memuji Engkau, syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Allah. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat pagi hari ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Engkau pakai kami ya Bapa, setiap anak-Mu yang mengambil pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, di dalam kami melayani Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami siap dan kami mau lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, bersorak bagi nama Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kalau kita boleh beribadah pada saat pagi hari ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Juni ya, di tahun 2020. Walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan
masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi, lebih dalam lagi buat Tuhan kita. Kita mau menaikkan pujian bersorak-sorai. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satu
Terpujilah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau menjadi tanah-tanah yang siap untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Supaya kami semakin lagi bertumbuh dan bertumbuh di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita mau siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut.
penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, amin Yesus. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita bertemu lagi pada saat ini di awal bulan Juni, minggu pertama. Tidak terasa waktu terus berjalan dan sampai saat ini kita memasuki pertengahan tahun 2000. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, kalau kita telah memuji-muji nama Tuhan, telah menyembah Tuhan, saudaraku yang terkasih, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai kita semuanya, sehingga jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Aku bersyukur karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang hebat. Mari kita berdoa, saudaraku yang terkasih. Amin. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami sampai saat ini. Suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman menjadi berkat bagi kami, firman menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku mengucapkan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saudaraku yang kasih, kita melihat keadaan-keadaan yang makin hari makin mungkin sangat mengecewakan, sangat
membuat hati kita kecil, membuat kita khawatir karena masalah-masalah yang kita hadapi, saudaraku yang terkasih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus memandang kepada Tuhan. Tuhan Allah kita lebih dari segala-galanya. Dia yang maha kuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan Dia yang menolong kita semuanya. Dia yang membangkitkan. Dia yang menghidupkan. Bahkan Dia yang mengambil semuanya, saudaraku yang terkasih. Baiklah, mari kita melihat dalam firman Tuhan dalam satu ayat, saudaraku yang kasih, dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat ke-19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat ke-19 mengatakan sebagai berikut bunyi firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, saudara kasih. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini melambangkan sebagaimana suatu ilustrasi seperti kaki rusa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rusa adalah binatang yang lemah, tetapi kekuatan kakinya sangat mengagumkan dan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kemampuan dengan melincahnya menjejakkan kakinya di atas bukit yang berbatu, dan bahkan melewati rintangan-rintangan, sehingga dia akhirnya sampai kepada tempat yang tinggi, yaitu di puncak, yang jauh di puncak bukit itu, saudara yang terkasih. Nah, inilah saudaraku yang terkasih, hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya rusa seringkali dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Allah Tuhan kita bagi orang-orang yang percaya untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini, saudaraku yang kasih. Ini dia dilambangkan bahwa orang-orang yang percaya seperti rusa, dia diberi satu kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi masalah-masalah. Saudaraku yang terkasih, dalam saat ini kita masih dalam menghadapi masalah karena adanya wabah COVID ini, sehingga banyak orang dalam keadaan susah, yang usahanya gagal, yang usahanya lagi akan bangkrut, saudaraku yang kasih. Bahkan makan pun susah karena yang di PHK, dan macam-macam terjadi. Tokonya tutup berbulan-bulan, tidak bisa membuka usahanya. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, saudaraku yang kasih. Mau makan pun juga susah, malah dapat bantuan dari bansos, bantuan sosial, dan orang dapat bantuan begitu terburu-buru mengejar karena bantuan ini. Mengapa hal ini terjadi? Memang firman Tuhan mengatakan pada akhir-akhir zaman masa-masa kesulitan terjadi, saudaraku yang terkasih. Jadi kita bersyukur, saudaraku, apapun yang terjadi, bahwa ingat, Tuhan Allah kekuatan kita. Dia menyertai kita. Di dalam menghadapi apapun, Dia ada bersama kita. Dia selalu menolong kita. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Allahku itu kekuatanku. Ini dia. Habakuk bisa mengatakan bahwa Tuhan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Luar biasa. Kalau kekuatan Allah ada dalam hidup kita, walaupun kita lemah, Dia memberi kekuatan. Karena firman Tuhan mengatakan juga, manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tapi dengan firman yang keluar dari Allah, itu dia hidup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal ini, saudaraku yang terkasih, sesungguhnya Habakuk juga mempunyai alasan-alasan yang lemah dan putus asa. Mengapa?
Saya katakan Yefsya lemah dan putus asa. Seharusnya, karena kalau kita lihat kembali di ayat ke atas, yaitu ayat ke-17, di situ mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Nah, saudara akan kasih. Kalau lihat ayat-ayat ini, betapa prihatin sekali, betapa penderitaan yang dihadapi saat itu. Untuk bunga saja tidak ada, buah anggur tidak ada, zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Begitu susahnya saudaraku, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa. Kadang dikatakan juga kambing domba terhalau dari kandangnya. Kambing pun tidak ada pegangan yang untuk dia jual, tidak bisa saudaraku. Tidak punya apa-apa lagi. Untuk makan tidak juga punya. Dan di kandang pun tidak ada lembu. Inilah saudaraku yang terkasih, yang adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, sangat menjadikan. Sampai saat ini banyak orang yang menghadapi masalah seperti ini. Ada orang karena di PHK untuk membiayai hidup keluarganya dia bingung. Mungkin ada juga orang yang mati bunuh diri karena mengadakan keadaan yang sangat-sangat menjadikan ini. Membuat jiwanya putus asa dalam saat ini. Betapa banyak orang yang di PHK, betapa banyak mulai orang dalam kesusahan. Setiap saya bertemu dengan orang-orang itu selalu mengatakan, "Saku susah sekali hidup ini, sangat susah. Selama terjadi masalah ini, aku punya toko tutup sama sekali. Aku punya usaha tutup sama sekali. Tidak ada penghasilan, pengeluaran terus bingung dan bingung." Saudara kasih. Pada saat itu kita melihat saudaraku, Habakuk. Dia juga seperti itu. Ladangnya tidak menghasilkan makanan, buah-buahan tidak ada, semua investasi dalam hidupnya habis. Mungkin kalau orang yang punya emas udah dijual, habis semuanya. Sangat prihatin. Mungkin kalau sudah habis, dia ingin, putus asa. Tapi firman Tuhan dengan jelas sekali, firman Tuhan mengatakan, kalau kita melihat di ayat selanjutnya ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini dia saudaraku, suatu kunci yang luar biasa yang kita dapati saudaraku yang kasih dari kitab ini. Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya saudaraku. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang cukup berat seperti Habakuk ini. Tapi bisakah kita memandang kepada Allah? Bisakah kita bersorak-sorak di dalam Tuhan? Bisakah kita beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kehidupan kita saat ini? Sidang jemaat yang kasih Tuhan, waktu kita percaya terus kepada Tuhan, kita iman, maka firman Tuhan akan digenapi. Aku akan menyertaimu.
Aku datang untuk memberi engkau hidup berkelimpahan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, saudara pengasih. Walaupun keadaan dunia ini makin hari makin sulit, makin sukar, tapi kita percaya Allahku tidak akan meninggalkan aku. Karena tidak yang satu mustahil bagi Allah. Dia sanggup menolong kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Habakuk mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan karena ia merasa senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini satu kuncinya. Dia bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia senantiasa memandang kepada Allah. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang maha besar. Jehovah Jireh. Allah yang memberkati. Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Allah yang selalu melindungi dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Habakuk dapat bertahan karena dia memandang kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang kudus, dan dia mengandalkannya. Saudara yang terkasih, Tuhan sumber kekuatan dalam hidupnya. Ini dia. Habakuk bisa berkata, Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidupku. Tanpa Tuhan, kita pun tidak ada arti apa-apa. Dalam dunia yang penuh kegelapan, dalam dunia yang penuh masalah-masalah, tapi waktu kita memandang, minta Tuhan, penuhkanku dengan roh-Mu yang memberi kekuatan. Minggu yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, saudaraku yang kasih, di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan, aku pergi, aku akan memberikan suatu penolong untuk kita, saudaraku. Itu Roh Kudusnya. Roh kita minta Tuhan, kekuatan-Mu. Melalui Roh Kudus, Dia dapat mengubah kehidupan kita. Melalui Roh Kudus, Dia akan memberi satu kemampuan kita. Melalui Roh Kudus juga, Dia menguatkan kita menghadapi jalan hidup ini. Ini saudaraku penting sekali. Kita perlu kuasa Roh Kudus, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon kuasa Tuhan terus menyertai kehidupan kita setiap saat, setiap waktu, sehingga kita melakukan segala perkara yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, jika Tuhan yang menyertai kita, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua pasti terjadi dan Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Ini saudaraku, kita tidak akan perlu khawatir lagi. Tepat pada waktunya, Tuhan selalu menyertai dan mengadakan suatu hal yang luar biasa. Banyak contoh-contoh Alkitab yang terjadi waktu Tuhan meminta, Tuhan memberikan yang luar biasa daripada orang waktu membutuhkannya, saudaraku yang kasih. Saudaraku, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, semua orang mengakui bahwa hidup di zaman sekarang ini sangatlah berat dan sulit, bagaikan menempuh perjalanan di suatu padang gurun, melewati kerikil-kerikil, melewati batu-batu yang tajam, yang cukup berat sekali. Zaman sekarang ini, saudara yang kasih, sebagaimana rusa adalah binatang yang lemah, kita pun adalah manusia yang lemah, penuh keterbatasan, dan rentan terhadap mara bahaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika rusa yang secara fisik tergolong lemah, hewan yang lemah, namun memiliki suatu kaki yang mampu
untuk menjejak di atas bebatuan, untuk berjalan-jalan menempuh cadas dan mendaki tempat yang tinggi. Adakah yang sukar di dalam kehidupan orang-orang percaya? Orang-orang yang percaya, adakah kesukaran? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Bersama Tuhan kita bisa melakukan satu perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak terpikirkan oleh manusia, dan Tuhan memberikan yang terbaik, saudaraku. Bersama Tuhan, Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Mari saudaraku yang kasih, kita tetap setia dalam Tuhan, kita tetap kuatkan iman kita dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa mendaki dari puncak-puncak yang bercadas-cadas, batu-batu yang apapun juga kita bisa lewati. Halangan-halangan, masalah-masalah dapat kita singkirkan bersama Tuhan. Kita bisa melalui masalah ini, saudaraku, karena Tuhan adalah kekuatan kita lebih dari segala-galanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, coba kita lihat dalam 1 Efesus pasal 3 ayat ke-20. Efesus pasal 3 ayat ke-20. Kita baca satu ayat, saudaraku yang kasih ya. Buka doa kita firman Tuhan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dikatakan dengan jelas sekali di sini bahwa bagi Dialah, bilang tuh, bagi Dialah, saudara kasih, hanya bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, yang kita pikirkan, jauh. Ini bagi Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari saudara yang kasih, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semua yang ada tempat di saat ini, dan bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu menjejakkan kaki di atas bukit-bukit bebatuan, yang mampu menjalani batu-batu yang permasalahan hidup kita ini. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah, saudaraku yang kasih. Pada keadaan yang ada seperti apapun juga pada saat ini, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Kalau aku percaya, tetap setia, kuatkan iman kita dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Janji Allah iya dan amin. Pertolongan Tuhan sekejap mata langsung Dia akan mengangkat kita. Seperti Petrus waktu dia mulai tenggelam di danau, dan Yesus sekejap mengangkat dia. Terangkat, saudaraku. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saat yang terburuk pun menimpa, batu-batu permasalahan terjadi, dapat kita lalui bersama Yesus. Kita pasti menang. Bersama Yesus diberi kekuatan yang luar biasa.
minta rohnya di dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, dikuduskan hati kita, pikiran kita selalu berpikir yang positif bahwa Tuhan ada bersamaku. Segala masalah yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupanku. Masa depanku, masa yang depan yang penuh dengan ceria, masa depan yang penuh harapan, bersama Tuhan kita bisa. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, jangan pernah menyerah dalam keadaan yang ada seberat apapun juga. Jangan menyerah. Tetap semangat, semangat, semangat dan maju. Engkau pasti bisa. Mungkin dari hari ke hari kita merasakan, oh Tuhan makin susah, makin susah, makin susah. Penderitaan kami hadapi, tapi tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau telah memberkati saya. Tuhan, Engkau telah menyertai saya. Tuhan, Engkau telah melindungi saya. Tuhan, Engkau telah menguatkan saya. Tuhan, Engkau telah memberi kemampuan bagi saya untuk menghadapi masalah semuanya ini. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengatakan begitu. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun yang kau hadapi, percaya, engkau pasti bisa. Tuhan akan tolong kita. Sekali lagi, mari saudara kasih, semangat, semangat, semangat. Jangan menyerah. Tuhan menyertai kita. Aku pasti bisa. Kiranya firman Tuhan akan menguatkan iman kita. Lalu menghadapi masalah yang berat apapun, keadaan saat ini seberat apapun, kita katakan bersama Tuhan saya pasti bisa. Melalui semua ini bersama Tuhan, Tuhan terus memberkati saya dan melindungi saya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih, firman Tuhan yang singkat ini menguatkan iman kita untuk maju dan semangat. Tuhan ada bersama kita dan Tuhan memberkati kita. Jangan lemah. Beri semangat dalam hidupmu. Katakan, hai jiwaku, bangunlah, hai jiwaku, semangatlah. Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Hamba-Mu telah menyampaikan satu firman Tuhan. Renungan ini Bapa dengan singkat, tapi Engkau memberi kekuatan, kuasa Roh Kudus kepada jemaat-Mu supaya mengerti kekuatan yang dari-Mu lebih dari segala-galanya, penyertaan-Mu lebih dari segala-galanya. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mujizat akan terjadi. Allahku yang hidup selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sampai di sini. Roh Kudus bekerja memberkati seluruh jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
pulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sedang jemaat kasih Tuhan, baiklah kita akan masuk ke dalam satu perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sedang jemaat yang terkasih, kita pegang roti ini, dan sebelum kita makan, kita berdoa untuk roti ini. Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, aku bersyukur Tuhan, satu kesempatan yang Kau berikan lagi kepada kami. Tuhan, kami mengingat satu pengorbanan-Mu di kayu salib, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, tubuh-Mu dalam penderitaan yang luar biasa, semua karena dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Tuhan, terima kasih Bapa, ampunilah kami segala dosa yang kesalahan kami, supaya kami tidak mengecewakan, menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengingat suatu pengorbanan yang begitu besar bagi kami. Engkau rela berkorban bagi kami. Tuhan, saat ini kami rindu tubuh-Mu yang kudus dan suci menjadi satu dengan tubuh kami, dengan penuh kemuliaan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, kita pegang cawan ini, dan cawan melambangkan darah Tuhan. Tuhan, kami pegang cawan ini yang berisi air anggur, di mana Engkau mengatakan, darah-Mu telah tercurah untuk dosa-dosa kami, untuk penebusan kami. Oleh bilur-bilur-Mu yang kudus, Engkau katakan semua sakit penyakit telah sembuh. Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami waktu kami minum anggur ini Bapa. Dan kami rindu darah-Mu yang kudus, yang tak bercela, mengalir dalam tubuh kami, menjadi satu dengan darah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk acara ini dan berjalan dengan baik. Kami dalam mengikuti satu sakramen yang kudus. Biarlah kasih Kristus terus menyertai kami, iman kami dikuatkan, kami terus memandang Engkau, Allah kami, Sang Pencipta, Allah kami yang Maha Kuasa, Allah kami yang besar dan dahsyat, Tuhan kami yang hebat dan ajaib. Terima kasih Bapa untuk semua pengorbanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucapkan berdoa. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan
pertolongan-Mu, Engkau telah memimpin ibadah ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menolong kami, memberkati kami, dan juga bangsa kami Indonesia. Engkau singkirkan dari segala wabah virus COVID ini Bapa, sehingga kami senantiasa berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Engkau selalu melindungi dan Engkau juga selalu menolong setiap pergumulan yang dihadapi. Beri kesehatan jemaat-Mu semua Bapa. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau terus memberkati kami. Dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah memberkati engkau, wajahnya menyinari engkau dan memberikan kasih-Nya, wajahnya menghadap engkau dan memberikan damai sejahtera. Bawalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kuasa dan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.